pertama menggunakan virtual. Saya izin membuka PPT saya. Silakan dilihat PPT saya. Sudahkah terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Ya, Bapak Ibu Bu. sekalian, ini PPT saya menggunakan menggunakan ClassPoint. Jadi ClassPoint itu adalah aplikasi agar PPT kita bisa terhubung dengan orang lain. Ada 12 orang yang sudah masuk ke dalam PPT saya ini dengan kode 68561. Bapak Ibu mau ClassPoint, mau nama Bapak Ibu harus menggunakan nama asli, ya. Tidak boleh menggunakan nama begini. Misalnya kayak saya, anak saya namanya Dava. Saya bilang saya adalah Umi Dava. Nah, ini ada 2 orang yang sudah masuk, yaitu Pak Kaman dan Ibu Mary. Yang lain mohon kirimkan fotonya seperti yang saya minta. Kenapa saya harus minta foto Bapak Ibu? Saya pengen tahu aja. Nah, Bapak Ibu sudah bisa belum ngisi ClassPoint ini gitu? Ibu, mohon maaf. Sambil Bapak Ibu, ya Bu. Mohon maaf, saya sudah masuk belum? Nelly di ClassPoint. Yang sudah masuk pertama Ibu Meli, yang kedua Ibu Mary, yang ketiga Ibu Fitria, yang keempat Pak Nasihin, yang kelima Bapak Kaman, Bapak Pepe. Berikutnya Ibu Tati, Pak Piki, Ibu Ria, kemudian Pak Dadi Suryana, Bu Titi Kurniawati, dan Ibu Sri Nurhayati, serta Pak Asep. Mana ini? Pak Asep namanya siapa ya Pak Asep? Asep saja. Asep Saipudin, Bu. Bisa diedit nggak ya? Iya, bisa di itunya Bu, Pak. Di ClassPoint ya edit. Oh ya, siap. Kalau di sini yang saya baca adalah ClassPoint. Sri Nurlaila sudah masuk belum, Bu? Sepertinya sudah Bu, ada Bu Sri Nurlaila. Terima kasih, Bu. Supaya Bapak Ibu tahu, saya bintangin aja. Berarti orang tersebut sudah masuk. Nah. Terlihat bintang saya? Terlihat, Bu, sudah. Ada, Bu. Ada, Bu. Lihat, ada. Terlihat, Bu. Ya, Ada. sekarang Bapak Ibu, image fotonya dimasukkan. Karena di sini baru 2 orang. Ibu mohon maaf, tadi saya sudah kirim tapi jadi hilang lagi ya. Sama, Bu. Gitu ya. Sama, Bu, saya juga udah kirim foto pas masuk, Halo. tapi di sini belum tampil. Coba sekarang saya ulangi lagi boleh ya? Ya, Bu. Oke, silakan. Saya ulangi kembali. Ya, Bu. Udah. Nah, sambil Bapak Ibu memasukkan foto-foto ini sebagai bentuk perkenalan kita, saya mau merefleksikan tentang materi kita, yaitu refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, apakah mulai dari diri pada modul 1.1 sudah semuanya diisi? Sudah, Bu. Bapak Ibu pasti bisa Sudah, lihat. Ibu. Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu bisa lihat kok nilai saya. Nanti Bapak Ibu kalau cek nilai Bapak Ibu cek aja. Bisa kok saya menilai Bapak Ibu.
Terus yang kedua, materi yang kedua namanya eksplorasi konsep. Bapak Ibu sudah mengisi tentang video-videonya. Saya lihat tadi ada satu ya, tapi sekarang alhamdulillah semua Bapak Ibu sudah menjawab eksplorasi konsep nomor 2, halaman kedua dan halaman ke-10. Halaman ke-10 itu berupa video atau audio. Sedangkan nomor 2, halaman 2 itu ada 3 pertanyaan pemantik. Alhamdulillah semuanya sudah. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau seandainya saya WhatsApp Bapak Ibu, kemudian insya Allah saya bilang ini apa kabar Bapak Ibu. Kalau saya bertanya pada saat sekarang ini, ya mohon dimaklum pasti rata-rata terkait dengan tugas-tugas yang belum dikerjakan atau kendala-kendala lainnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dimaklum ya. Iya Bu, Padahal Bapak mangga. Ibu Iya, sudah Ibu. dewasa. Ada 10 orang yang sudah mengumpulkan foto. Pak Kaman, Pak Pepe. Setiap foto yang Bapak Ibu kirimkan saya kasih bintang. Pak Asep. Kemudian Bu Siti Nurlela. Kemudian Pak Ikin. Sri Nurlela. Kemudian Bu Titi. Kemudian Ibu Fitri sebentar. Kemudian Ibu Ria Apriani, kemudian Bapak Vicky, Bapak Nasihin, Bapak Dadi, sebentar saya lihat, Sri Nurlela. Sudah ada bintang belum Bu? Sudah Bu, sudah ada. Nah, ya, Ada Bu, kalau sudah ada bintang, artinya Bapak Ibu sudah saya nilai gitu. Oh, Bapak Ibu, Iya, Bu. ini Bu Titi Kurnia punten ini kok warnanya gelap gini Bu. Saya hapus dulu boleh ya Bu? Boleh Bu, iya. Diganti lagi Bu. Oke, diganti lagi. Ibu Meli sudah saya bintangin. Oke, selanjutnya ini kan saya lihat foto-fotonya ya Bapak Ibu. Saya tutup ya. Saya tutup ini semua. Izin saya tutup ya Bapak Ibu yang belum masuk ya. Mohon maaf aja saya tutup dulu ini. Saya lanjut ke kegiatan kita hari ini ada 5 tahap pembukaan hari itu. Terus refleksi kritis CGP, dialog diskusi, tanya jawab 20 menit. Refleksi 30 menit, refleksi dan umpan balik 10 menit, dan terakhir penutup. Lanjut, sekarang diharapkan Bapak Ibu dapat berdialog, jadi tidak diam-diaman gitu ya, harus berdialog. Kemudian memberikan tanya jawab, dan memberikan perspektif gitu dari hasil jawaban teman gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu mampu merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kritis, mampu menerapkannya di sekolah. Gimana sih contoh-contohnya seperti itu. Kegiatan kesepakatan belajar. Bapak Ibu ini ada 6 kesepakatan belajar. Adakah Bapak Ibu yang tidak setuju? Kalau ada yang tidak setuju, bilang aja nomor berapa. Tapi kalau Bapak Ibu setuju, Bapak Ibu tinggal bilang setuju saja, di chatting juga boleh. Coba saya cek chattingannya. Mana nih, belum ada chattingannya ya. Oke. Selanjutnya, materi kita adalah tentang ini. Bapak Ibu sudah membaca mulai dari diri kan? Sudah. Iya. Sudah. Ini ada Sudah, pertanyaan Ibu. pemantik yang pertama. Ada pertanyaan pemantik yang pertama. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya?
Bapak Ibu kan sekarang jadi guru ya di sekolahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu boleh Iya, Bu. ceritakan, menurut saya menuntun itu seperti ini. Proses pendidikan yang saya lakukan sekarang begini-begini. Jadi harus kontekstual, jadi bukan mengambang, tapi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Adakah yang bisa memberikan saran, kritisi atau apapun? Boleh, saya persilahkan. Ibu Mary, mangga Bu Mary. Ya, terima kasih Ibu. Bu Izin Mary milih nomor berpendapat berapa Ibu. Bu Mary? Nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 Ibu. Mangga Bu Mary. Nomor 1 pertanyaannya, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Bagi saya atau menurut saya, menuntun itu adalah membimbing, mengarahkan anak dengan penuh perhatian. Dengan kata lain, membimbing dan mengarahkan ini adalah menguatkan potensi yang ada pada dirinya menjadi hal yang lebih baik lagi, yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik. Seperti itu, Ibu. Kemudian untuk mengetahui potensi dari diri anak tersebut, kita harus melakukan evaluasi awal atau asesmen awal untuk mengetahui kekuatan atau kelemahan anak tersebut. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Bu Mary. Bu Iya, Mary belum sama-sama, Ibu. berkenalan loh. Bu Mary kenalan dulu atau sekalian. Oh iya. Ya, perkenalkan nama saya Mary Mariati. Saya bertugas di SDN 2 Sukaraja, Kecamatan Ciawi Gebang, Ibu. Ya. Alhamdulillah ya kita bertemu di sini. Padahal Ibu Bapak ini sama-sama Kuningan, tapi bertemunya baru sekarang. Enggak semuanya Ya, alhamdulillah. satu apa ya jenjang yang sama. Ada yang Bu Mary ini guru SD. Kita lanjut ke Ibu Ya. Sri Nurlaila. Sebelum Ibu memilih, Ibu silakan berkenalan dulu ke kita. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dahulu. Nama saya Sri Nurlaila dari SDN 2 Sukadana, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Di sini saya ingin memilih nomor 1 yang soalnya apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Nah, di sini mungkin menuntun adalah mendampingi anak dalam sebuah pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan yang kita bimbing. Contohnya sekarang saya di kelas 3 ada anak yang masih belum bisa membaca. Di sini setiap hari saya terus membimbing. Kalau ada kesempatan atau ada waktu luang yang lain sedang mengerjakan soal, saya panggil anak itu, terus saya bimbing terus untuk belajar membaca ya. Karena di sini dia belum bisa membedakan antara belum bisa membaca an sama ang, itu belum bisa. Nah, alhamdulillah sekarang berarti sudah hampir 1 tahun dia udah bisa dan lancar membacanya. Waktu pertama saya masuk di kelas itu dia masih bisa masih 2 kata atau 3 kata baru bisa membacanya. Di sini juga menuntun dalam proses pendidikan yaitu kita berkolaborasi dengan anak didik, memberi ruang kepada anak agar berpikir kritis dan anak dapat merefleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Mungkin itu dari saya, Ibu. Terima kasih Bu Sri Nurlela. Bapak Ibu sekalian, ini banyak yang tidak membuka kamera. Punten kalau seandainya tidak terkendala dengan jaringan, diharapkan Bapak Ibu tetap membuka kameranya ya. Baik, sekarang saya lanjutkan ke Pak Dadi. Pak Dadi, Ya, Bu. mangga.
Enggak, Pak Dadi. Pak Dadi Ya, nomor sebelumnya 1 saya anggap sudah cukup kita bahas. Sekarang kita nomor 2, 3, dan 4. Mangga Pak Dadi. sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Dadi Nuryana. Saya dari SDN Kertaungaran, Desa Kertaungaran, Kecamatan Cina Agung, Ibu. Yang kedua yang pertama sudah selesai, mungkin yang kedua bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Ada dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Mungkin yang pertama untuk menuntun mengenalkan apa saja sih yang ada di daerah saya, yaitu sosial budayanya daerah saya, adat istiadatnya, mungkin lebih ke mengenalkan diri atau mengenalkan kebudayaan di daerahnya tersebut, Ibu. Mungkin itu saja ya Ibu yang Oh iya, bisa iya. saya Terima kasih sampaikan. Pak Dadi. Jadi menurut Pak Oke, Dadi, Ibu. Pak Dadi itu menuntun mereka untuk mengenalkan budaya di sekitar rumah Pak Dadi. Iya, Ada yang mau iya ditambahkan, Ibu. Pak Nasihin? Mangga Pak. Baik, terima kasih Bu izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Waalaikumsalam kali warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri. Nama maaf Nasihin Bu ya. Maka bisa langsung Bu. Boleh Pak, boleh. Poin demi poin dari 1 sampai dengan 5 menurut Nasihin itu alur yang sudah memang Nasihin pahami. Maka dari kata dari makna menuntun, Nasihin mendefinisikan dari kata kerja yaitu tuntunan, di mana segala kodrat anak itu untuk mencapai sebuah tujuan yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Maka konteksnya dalam hal ini yaitu di sekolah kami SMK Negeri 5 Kuningan, di mana notabene-nya adalah sekolah vokasional kejuruan, tetapi dari posisi geografis memang mohon maaf tanda kutip di pedesaan. Maka kalau memang di beberapa sekolah mungkin mempertimbangkan aspek geografis ya mungkin sama dengan sekolah kami, termasuk kepada budaya di sana. Nah, dari konteks tersebut tidak lepas dari vokasional yang tujuannya sama adalah keselamatan dan kebahagiaan anak ketika memang masuk di sekolah kami. Maka makna menuntun menurut Nasihin yaitu bisa betul dari Ibu Mary, bisa membimbing, bisa mengarahkan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Barangkali seperti itu. Cuman memang yang saya rasakan jujur Bu, ketika memaknai, mempelajari dan memahami, ternyata Nasihin dalam memberikan tuntunan dan menuntun dalam pendidikan dan pengajaran itu ya mohon maaf masih jauh Bu, masih jauh seperti itu. Untuk di Kuningan khususnya di sekolah kami tentunya pasti punya visi dan misi di sekolah sesuai tuntunan dari Jenderal Vokasi dan Kementerian Pendidikan. Nah, itu sangat sulit ketika salah satu contohnya itu kalau dikaitkan dari nomor 2 ke nomor 3 itu kodrat alam dan zamannya. Itu anak-anak SMK ketika memang berproses itu udah main TikTok, main Instagram, dan seterusnya. Padahal hal-hal tersebut dari sisi positifnya ada, dari sisi negatifnya ada. Itu kaitan dengan konteks budaya dan konteks kodrat dan zamannya barangkali seperti itu. Maka Nasihin itu sebagai pengajar dan pendidik bisa memposisikan untuk menuntun itu ya tantangannya cukup berat gitu Bu. Tantangannya cukup berat. Apalagi kalau
ya mohon maaf kalau di TikTok ada poin dan seterusnya. Anak lebih suka main TikTok daripada apa ya, pembelajarannya seperti itu, Bu. Barangkali itu, Pak, Bu, sementara. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Nasin. Pak Nasin sepertinya mengarah ke nomor 3 lebih Ya, arah ke nomor 3. Oke Bapak Ibu, saya lanjut saja. Silakan pilih yang mana. Bu Ria, mangga Bu Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu kesempatannya. Perkenalkan, saya Ria Apriani dari SMPN Mulia. Saya mau mencoba menjawab nomor 3, Ibu. Mungkin melengkapi dari apa yang sudah diungkapkan atau disampaikan oleh Bapak Nasihin. Saya sependapat bahwa mengapa pendidikan murid itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena dari pengertiannya dulu bahwa kodrat alam itu berarti kita menyesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid kita, ya, kita harus perhatikan dalam menyampaikan pendidikan itu. Kemudian kalau kodrat zaman itu sesuai dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan perkembangan teknologi di saat ini. Jadi kenapa kita harus mempertimbangkan pendidikan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, ya karena agar pendidikan yang kita sampaikan ke anak-anak itu relevan dengan kebutuhan anak. Itu mungkin, Bu. Oke, terima kasih Bu Ria atas masukannya. Nah, Iya. sekarang dilanjut ke berikutnya, pertanyaan berikutnya ya. Bu Titi, mangga Bu Titi. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mempersiapkan jawabannya tadi sama ya Bu di nomor 3 mengenai pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ibu. Tadi ternyata sudah disampaikan oleh 2 orang yang menjawab sebelum saya, tapi kebetulan saya juga ini tertarik dengan bahasan ini, jadi tidak apa-apa saya ulas kembali ya Bu ya. Bangga. Ya, jadi memang seperti yang dijelaskan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat alam sendiri dapat diartikan sebagai lingkungan alam. Tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi lainnya. Kemudian kodrat alam juga berhubungan dengan karakter dari anak itu sendiri, misalnya sifat jujur, bertanggung jawab, kemudian malas dan lain sebagainya. Sehingga pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dari seorang anak. Nah, kemudian sementara itu kodrat zaman dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Ini mungkin seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, mengapa alasannya mungkin cukup sederhana ya Bu, kenapa kita sebagai pendidikan itu harus memperhatikan kodrat zaman, karena keterampilan yang dikuasai juga harus terus berkembang, sehingga pendidikan harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan zamannya. Ini sebetulnya sedikit banyaknya sudah dilaksanakan sekolah saya ya Bu. Kebetulan saya bertugas di SDN Unggulan Kabupaten Kuningan. Di sana itu ada pembelajaran yang mungkin berbeda dari sekolah lain. Di kami itu ada mata pelajaran TIK ya Bu. Jadi dari sejak SD kelas 1, anak-anak di sekolah kami itu sudah belajar komputer. Mulai dari tahap dasar yang sampai akhirnya di kelas 6 di sekolah kami itu di akhirnya ada presentasi sidang makalah di mana mereka mengeluarkan skill mereka dalam kemampuan komputer dalam membuat slideshow dan sebagainya begitu. Itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Itu Bu Titi sudah menambahkan dengan contoh di sekolahnya. Bapak Ibu sebenarnya banyak hal yang terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu aja sama saya tentu berbeda lah ya. Bagaimana saya menyampaikan pendapat, gaya berbicara dan sebagainya. Kenapa? Karena kita kodrat alamnya juga beda. Bapak Ibu di daerah pegunungan yang udaranya sejuk, Kuningan. Saya tahu lah Kuningan itu asik sekali. Kalau saya main kapan-kapan ke sana, nanti saya mau jalan-jalan lah ke sana.
Diantos, Bu. Iya Bu, Yantos. Ditunggu. Insya Mangga Ibu, Allah, mangga. insya Allah. Nanti diajak jalan-jalan, Bu. Nah, betapa orang sana kalem-kalem, lembut-lembut, bahasanya santun. Coba Bapak Ibu kalau main ke Karawang, jangan heran kalau seandainya nanti ada bahasanya dengan dialek yang beragam. Apalagi di Karawang itu campuran, bukan cuman orang Karawang saja. Karena di sini ada daerah industri, jadi campurannya dengan daerah Jakarta dan daerah Jawa. Jadi ragamannya itu banyak sekali. Nah, itu akan membentuk karakter muridnya, gurunya. Jadi itu salah satu contoh bahwa mempertimbangkan kodrat Allah. Jadi nggak usah disama-samakan Bapak Ibu dengan saya, karena masing-masing berbeda. Justru kita saling melengkapi. Terus Bapak Ibu juga nanti kalau ketemu murid yang orang Batak, orang Papua, orang Sulawesi dan sebagainya, itu juga Bapak Ibu harus bisa beradaptasi dan bisa menuntun murid tersebut. Begitu juga dengan kodrat zaman. Kita tahulah namanya sekarang kodrat zaman itu adalah Gen Z. Anak-anak sekarang kita, anak-anak murid kita udah Gen Z. Kalau anak-anak kita Gen Z, kita itu gen apa ya? Bapak Ibu mungkin gamenya masih gen M atau gen apa ya, gen S gitu. Kalau saya mungkin gen A, B, C, D gitu kali mungkin. Mungkin kalau perbedaan zamannya udah beda banget itu. Tapi tidak selalu kalau Gen Z itu dia udah pinter IT dan segala macam, walaupun rata-rata begitu. Tidak selalu. Bapak Ibu tentu saya lebih tua dari Bapak Ibu, belum tentu juga IT saya di bawah Bapak Ibu. Misal itu contoh. Bapak Ibu mungkin anak murid kita juga gitu, belum tentu juga mereka pintar mengaplikasikan barang-barang yang berbasis IT. Nah itu, tapi memang rata-rata seperti itu, Nah berikutnya kita lanjut ya. Ini pembahasan ini sifatnya kita coba cari hal yang sama di lingkungan kita. Sekarang kita lanjutkan ke yang belum kita kupas, adalah yang terakhir nih. Apa relevansinya pemikiran pendidikan yang menghamba pada anak? Apakah sekarang nih kalau kita bicara tentang menghamba, Bapak Ibu pasti khawatir tentang syirik. Kayak ini cuma sekedar istilah. Menghamba di sini bukan berarti Bapak Ibu mengistilahkannya seperti menghamba kepada Allah, bukan ya. Menghamba ini adalah anomali aja. Diibaratkan seperti apa. Nah, Bapak Ibu ada yang mau menjelaskan tentang ini? Ibu Nelly atau Ibu Fitri? Baik, Ibu Nelly masih tertutup. Ibu Fitri dulu. Siap, Bu. mohon maaf Ibu, tadi saya sudah dari awal bahwa kamera saya trouble Bu. Mohon Oh maaf. iya. Oke. Kalau gitu Maaf, saya Bu, beri saya atau kesempatan Bu Nelly, Ibu Bu? Nelly dulu ya, Bu Fitri. Oke, siap, Bu. Ya. Oke. Siapa dulu Bu? Bu Nelly. Oh iya, baik. Terima kasih Bu. Sambil berkenalan ya Bu Nelly. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Nurlela, unit kerja saya dari SDN Sina Agung. Mohon maaf sebelumnya kepada rekan-rekan dan kepada Ibu Fasil. Saya izin off-cam karena terkendala teknis, sudah 2 kali ganti perangkat Ibu. Oke. Baik Ibu, izin menjawab apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang di sini maksud menghamba kepada anak. Menurut saya bahwa relevansinya bahwa kita sebagai pendidik itu harus memahami bahwa setiap anak itu memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga saya sebagai pendidik harus berusaha memperlakukan secara adil kepada setiap peserta didik. Karena setiap peserta didik itu mempunyai keunikan masing-masing. Misalnya di kelas saya ada salah satu siswa yang notabene bukan anak berkebutuhan khusus, tapi
karena sifatnya yang laki-laki tapi apa namanya sensitif gitu Bu, sensitif sekali. Kalau misalnya diberikan bentakan sedikit, kalau bahasa kita nama pundung, nggak mau sekolah gitu. Jadi bagaimana caranya saya menempatkan diri saya di sana sebagai orang tua juga, kemudian sebagai guru juga untuk membimbing dan mendidik siswa tersebut. Mungkin demikian Bu jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Saya juga hari ini sedang menyesuaikan dengan keadaan Ibu. Ibu kan sekarang keadaannya susah, jaringan. Saya harus memahami seperti itu. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan dalam pendidikan yang berhamba pada anak. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kita harus memahami kondisi anaknya masing-masing. Namun begitu kita harus melakukan pembelajaran atau pendidikan itu berpihak kepada anak. Artinya bukan berpihak kepada materi pelajaran, bukan berpihak pada sekolah agar maju, bukan berpihak kepada agar kita bisa dapat sergur, agar yang lain-lain. Tapi larikan fokus kita tujuannya ke menghamba kepada anak. Seperti yang kata Ibu Nelly tadi. Baik, terima kasih Bu Nelly. Lanjut kepada Bu Fitri. Bu Fitri mau menambahkan atau mau cari yang lain? Boleh? Saya mau menambahkan Bu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Ibu. Nama saya Fitria Sulastri. Saya dari SD 1 Raja Danu, Kecamatan Japara. Saya menambahkan sedikit. Saya sudah setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Nelly. Sebagai guru, kita juga harus memerdekakan anak-anak. Seperti bebas berpendapat, kemudian mereka bebas melakukan apa yang mereka suka, seperti itu Bu. Dengan demikian kita sebagai peserta didik bisa menjadikan mereka sebagai individu yang mandiri dan kreatif. Mungkin itu saja Ibu tambahannya dari saya. Terima kasih Bu. Karena Sama-sama, waktu Ibu. saya mohon izin kepada yang sudah mengangkat tangan, kita lanjut dulu pelajaran kita. Pertemuan kita lanjut dulu, yaitu tentang ini. Jadi Bapak Ibu sekarang kita kupas lagi pelajaran kita di eksplorasi konsep. Ada 6 hal yang digagas oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Boleh ada yang mau menjelaskan? Silakan. Siapa sih Bapak ini? Kenapa Bapak ini bisa menginspirasi kita semua? Boleh? Sedikit saja. Saya lihat sini dulu. Oke. Pak Asep mau menceritakan tentang Pak Ki Hajar Dewantara? Boleh Pak Asep? Halo Pak Asep? Pak Asep lagi teleponan. Boleh buka kameranya? Boleh buka audionya? Bukan. Audionya masih terkendala. Ya, silakan Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Asep Saifuddin, bertugas sekarang di SMK Negeri 1 Japara. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator yang sudah memfasilitasi membersamai kita. Mudah-mudahan lancar, kemudian aman begitu Bu ya ke depan gitu. Dan mohon maaf saya barangkali di minggu-minggu terakhir ini agak banyak kendala. Ibu sekalian, tadi saya agak kurang menyimak, kebetulan lagi ada telepon masuk gitu ya. Jadi cuman sepotong yang tadi saya simak bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah
salah satu tokoh pendidikan yang ada di Indonesia. Banyak sekali gagasan-gagasan beliau gitu ya, landasan-landasan filosofis beliau kaitan dengan pendidikan gitu ya. Dan salah satunya adalah yang tadi sudah dijelaskan juga, beliau juga pendiri salah satu perguruan taman siswa kalau tidak salah, dan beliau juga banyak memberikan gagasan-gagasan kaitan dengan anak, dan salah satu konsepnya tadi barangkali sudah dijelaskan juga oleh kawan-kawan semuanya kaitan dengan salah satunya adalah menghamba pada anak. Menghamba pada anak bukan berarti kita mempunyai Tuhan selain Allah gitu ya, tetapi barangkali beliau menyampaikan bahwa guru harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan siswa agar proses pembelajaran dapat berjalan barangkali Bu dengan efektif dan efisien juga. Menghamba pada anak juga bukan berarti hanya pembelajaran berdiferensiasi saja seperti yang dikonsepkan dalam kurikulum Merdeka. Tapi menghamba pada anak juga bisa diartikan sebagai memberi penghargaan, memberi acungan jempol, kemudian menghargai, menghormati, ya penguatan lah, reinforcement barangkali untuk anak, sehingga karena setiap individu tentu saja mempunyai kodrat alami yang berbeda-beda, dan setiap anak itu punya potensi. Kalau kata Nabi, likulli syai'in majiyatun, setiap anak itu mempunyai keunggulan masing-masing. Itu barangkali Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Pak Asep pencerahannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Di situ tadi kita udah tahu siapa sih Ki Hajar Dewantara itu, Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Menteri pertama, Bapak yang memberikan gagasan-gagasan, dan dari sejarah hidupnya kita tahu dia selalu berpikiran tentang pendidikan. Nah, salah satu hal yang dia gagas yaitu adalah pendidikan yang menuntun. Dia mengibaratkan di sini tentang pemikiran yang menuntun itu sama dengan seorang petani. Ada yang bisa mau ceritakan ini? Ibu Tati ya, Bu Tati berarti. Bu Tati. Bu Tati, mangga Bu Tati. Ya Ibu, terdengar ya Bu? Terdengar Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu, mangga. Iya. Perkenalkan Ibu, nama saya Tati Kusmiati dari SDN 3 Bandora Sakulon. Masya Allah ya Bu, sebenarnya dari awal saya tuh menyimak dari rekan-rekan yang mungkin mereka mengajar di sekolah-sekolah kota ya Bu, dan qadarullah saya memang mengajar di sekolah yang masih di istilahnya masih di desa Bu gitu, yang anak-anaknya itu memang orang tuanya itu tidak menyediakan apa ya Bu, fasilitas-fasilitas yang sebagus di kota gitu kan. Sekolah juga kami tidak ada pembelajaran tentang IT Bu. Jadi mereka terkadang mengenal komputer aja itu hanya beberapa anak saja yang tahu gitu ya Bu. Dan kami sebagai pendidik itu apa ya Bu, tidak bisa memaksakan mereka untuk kamu harus bisa, bahwa zamannya ini sekarang sudah harus bisa gitu. Terkadang mereka juga yang jawabannya beraneka ragam. Ibu, saya mah orang tuanya tidak mampu begini begitu Bu. Nah, dengan kodrat alam dan kodrat zaman ini, saya melihat dari gagasan Ki Hajar Dewantara ini apa ya Bu, membangun diri pribadi saya bahwa apapun kondisinya, kita sebagai pendidik itu harus berusaha bahwa
bagaimana caranya bahwa anak itu bisa mengikuti pada zamannya sekarang walaupun dengan fasilitas yang mereka itu mungkin tidak mampu untuk memiliki itu semua gitu Bu. Dan insya Allah Bu dengan adanya saya mengikuti pendidikan ini mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk kita dalam memajukan pendidikan seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, semangat bisa mengikuti semangat Ki Hajar Dewantara Bu. Itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Bu Tati, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari sejarah, berapa banyak orang kampung yang jadi juara? Banyak nggak? Banyak nggak orang kampung yang jadi juara? Banyak Bu. Bahkan orang kota nggak bisa jadi apa-apa. Ada yang stres, ada yang psikotik, ada segala macam penyakit. Padahal di rumahnya lengkap itu. Betul kan? Betul Bu. Psikotik itu bahkan bagi orang-orang kota banyak. Jarang orang kampung punya penyakit psikotik. Padahal apa kelebihannya orang kampung? Dia apa kelebihan orang kota? Banyak. Dia punya fasilitas. Orang tuanya berpendidikan. Terus sarananya lengkap. Sekolah di sekolah mahal kadang-kadang. Tapi berapa banyak orang kampung yang jadi juara-juara? Padahal kita lihat juga, oh ternyata fasilitas kurang kata Ibu Tati tadi. Fasilitas kurang, daerahnya kampung. Jadi itu tidak jadi ukuran. Tidak jadi ukuran bahwa fasilitas, kemewahan, kehebatan orang-orang di sekitar kita adalah mampu menjadi penopang seseorang untuk jadi hebat. Tergantung personalnya juga sih. Buktinya banyak orang hebat yang berasal dari kampung. Banyak orang hebat yang berasal dari orang miskin. Banyak orang hebat dari keluarga yang bapak ibunya nggak sekolah. Tapi karena dia punya motivasi yang kuat, dia sekolah. Yang lain nggak sekolah. Jadi intinya bahwa kalau kita kembali ke peran pendidik seperti seorang petani, Bapak Ibu sekarang dianggap sebagai seorang petani. Ini belum dikupas ini sebenarnya dari tadi. Baru tentang perbedaan kodrat alam aja nih dari tadi. Kodrat alam kita udah ketahui bahwa ternyata setiap daerah beda-beda, beda budaya. Ada yang sungkeman. Kalau orang salam sopan santunnya itu sungkeman. Kalau di Sumatera nggak kenal itu sungkeman. Pernah orang Sumatera yang sungkeman? Nggak ada. Bukan karena apa-apa, karena budayanya nggak begitu. Jadi kebudayaan itu kadang-kadang jangan kita samaratakan. Kadang ada kita bilang murid kita nggak sopan. Pernah nggak lihat murid kita nggak sopan kita bilang? Padahal mungkin budayanya beda. Nah, Bapak Ibu sebagai pendidik, Bapak Ibu itu adalah seorang petani. Bapak Ibu nggak bisa merubah tanah jadi subur sekaligus, nggak bisa. Bapak Ibu, atau Bapak Ibu tanahnya udah jelas tanah daerah mana? Daerah NTT beda dong. Daerah Kuningan beda. Tadi saya bilang juga, daerah Karawang beda lagi. Makanya orang Karawang, terutama yang di daerah sebagian itu, dia jarang yang berkebun. Gitu. Nah, artinya ginilah. Artinya bahwa Bapak Ibu seorang petani. Pikirkan diri Bapak Ibu seorang petani. Analoginya apa? Analoginya Bapak Ibu hanya memberikan, apa tadi? Memberikan isi dan sebagainya. Oke, saya kebanyakan bicara, nanti Bapak Ibu bingung lagi. Kenapa bukan saya yang ditanyain? Kenapa bukan Pak Dadi yang ditanyain? Kenapa saya harus memikirkan ide-ide saya? Nanti
karena terlanjur saya udah bicara. Oke, lanjut. Nah, artinya Bapak Ibu dianggap harus bisa menuntun. Menuntun bagaimana caranya? Jadilah pamong. Nah, seperti apa sih Bapak Ibu bisa terapkan pamongnya Bapak Ibu itu di sekolah? Ada yang bisa menjawab? Pak Nasihin. Mangga Pak Nasihin. Baik Bu, terima kasih. Izin barangkali menyampaikan untuk dasar pendidikan yang menuntun, di mana sudah dijelaskan sama Ibu Fasil bahwa guru diibaratkan juga seorang petani yang bisa memahami kondisi di lahan pertanian tersebut. Diibaratkan petaninya seorang guru, barangkali pohonan tanaman itu adalah seorang peserta didik ataupun siswa. Nah, untuk pendidik adalah pamong, barangkali bisa mengamung, di mana dari filosofi ataupun filsafat Bapak Pendidikan KHD bahwa adanya tuturi handayani seperti itu, di mana dalam tuturi handayani itu bisa mengamung peserta didik sesuai dengan kodratnya dan zamannya. Berarti sudah dikatakan tadi sebelumnya bisa membimbing, bisa menuntun, bisa mengarahkan untuk mencapai tujuan dari keberhasilannya, yaitu keselamatan dan kebahagiaan dari peserta didik. Barangkali itu Bu yang bisa Nasihin pahami. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasihin. Baik, selanjutnya ini ada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pak Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Bapak Ibu bisa nggak ceritakan di sekolahnya masing-masing? Bapak Ibu udah lakukan pengajaran, terus Bapak Ibu juga udah lakukan pendidikan. Bagian mana dari Bapak Ibu saat Bapak Ibu mengajar, melakukan pembelajaran, pengajaran, dan bagian mana Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu di sekolah melakukan pengajaran? Saya kasih kesempatan Ibu Mary. Ya, terima kasih Ibu kesempatannya. Dari tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa pengajaran dan pendidikan merupakan hal yang berbeda, Ibu. Pengajaran merupakan proses kita melakukan pembelajaran di kelas. Ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, saya sudah melakukan pengajaran. Bagaimana saya menggunakan metode, strategi pembelajaran yang saya gunakan untuk murid saya. Sedangkan pendidikan itu adalah menuntun murid untuk lebih baik lagi. Contohnya dari segi budi pekerti, dari segi keterampilan, dari segi kompetensi mereka, saya tuntun. Contohnya misalkan saya waktu di kelas 4, saya kebetulan mengajar di kelas 4, Ibu, ada murid saya yang belum bisa membaca. Saya sebelumnya tidak tahu bahwa ada 3 orang murid yang belum bisa membaca, tetapi ketika saya melakukan asesmen awal, saya mengetahui bahwa anak ini belum bisa membaca. Kemudian saya melakukan pengajaran, membaca ketika sebelum melaksanakan pembelajaran ataupun setelah melakukan pembelajaran. Alhamdulillah sampai sekarang 3 orang yang tidak bisa membaca itu sekarang sudah bisa membaca. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pengajaran dan pendidikan. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Mary Mariati. Nah, sekarang kita udah lihat nih bahwa di Indonesia diterapkan kurikulum merdeka, ya kan? Kurikulum merdeka itu di dalam pembelajarannya itu ada 3 jenis ya, kalau masih ingat 3 jenis. Jadi kalau dalam pembelajaran kurikulum merdeka, bagaimana penerapan pendidikan dan penerapan pengajaran dimasukkan di bagian mana? Nah,
implementasinya. Barangkali ada yang mau menjawab? Asep, boleh? Mangga. Oke, baik. Kalau Pak Asep sedang sibuk, yang lain boleh? Jadi kan di kurikulum Merdeka kan ada, kita kenal ada 3 pembelajaran ya. Kalau di dalam kelas apa namanya? Ekstra Intrakurikuler, Bu. Intrakurikuler, oke. Ekstra. Ekstrakurikuler. Kurikuler. Nah, tolong ekstrakurikuler. kaitkan antara asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dan pengajaran, diimplementasikan dalam kurikulum Merdeka saat ini. Apa yang bisa diceritakan, Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan refleksi? Bapak Nasihin, mangga Pak. Untuk konteks filosofi KHD dengan kurikulum Merdeka khususnya di Sekolah Nasihin di SMK Negeri 5 Kuningan, sesuai yang Ibu sebutkan tadi, 3 ada ekstra, intra, dan ko-kurikuler. Maka penerapan kurikulum Merdeka itu yang Nasihin pahami dan yang saya ketahui itu adanya P5 dan profil Pancasila, di mana di sana ada 6 poin barangkali tidak salah gitu Bu, itu ada beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Maka untuk di SMK Negeri 5 Kuningan memang ada salah satu yang dikatakan tadi di kurikuler atau di ekstranya diterapkan. Misalkan dalam akhir semester kita ambil tema semester pertama itu temanya adalah gotong royong. Misalkan ya gotong royongnya dalam perspektif ataupun konteks sosial Bu, misalkan bersih-bersih sampah di lingkungan sekitar dan seterusnya. Bagaimana anak didik kita bisa membudayakan ataupun membiasakan dalam bergotong royong tersebut. Lalu selanjutnya kalau beriman bertakwa, ya insya Allah semua pendidik barangkali dalam pembelajaran di kelas itu selalu mengingatkan ya sekolah kami kalau memang kalau sebelum belajar itu diterapkan mengaji dulu dan seterusnya. Nah, barangkali itu dari poin-poin tadi ada agenda khusus yang memang di sekolah kami terapkan dalam profil P5 tersebut. Dikaitkan dengan memang KHD ya supaya tadi kita bisa menuntun gitu. Jadi sesuai kodratnya ataupun karakter budi pekerti siswa. Nanti ada saja Bu ya, ada saja memang kalau kegiatan-kegiatan tersebut ada yang rajin siswa, ada yang memang kabur gitu Bu, nggak tahu kemana gitu ya, seperti itu. Nah barangkali itu tuntutan kita untuk menuntun barangkali karakter-karakter anak yang berbeda-beda gitu Bu. Kalau nafsu mah suka nafsu gitu Bu, seperti itu. Barangkali itu Bu. Itu Bu. Oke. Ya. Nafsu suka nafsu, maksudnya teh gemes lihat anak nakal Pak. Maksudnya apa nih? Nafsu mah nafsu pengen apa ya? Pengen anak itu baik teh. Gimana gitu, butuh effort, butuh perjuangan yang kadangkala jujur saja. Jadi akhirnya suka apa ya? Gimana ya, sulit Bu. Pengen baik, anak tuh pengen cepet-cepet gitu berubah, tapi kenyataannya tidak semudah itu ternyata. Greget ya Pak? Ya sulit Pak ya, greget gitu. Itu Bu. Oke. Sabar, Pak, sabar. Baik Pak Panasin, boleh kita lanjut lagi? Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi begini Bapak Ibu, kita lihat arahnya Pak Nasihin malah ke ini ya, Pak Nasihin tentang bahwa
dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka itu dimuatkan juga karakter lewat P5. Saya tadi sudah sampaikan bahwa dalam kurikulum Merdeka itu juga ada pembelajaran semua hal, baik pendidikan maupun pengajaran. Sepertinya pengajaran itu seperti barang nomor sekian sekarang. No, pendidikan diutamakan, pengajaran di nomor sekian. Maksud saya di dalam kurikulum Merdeka sebenarnya semuanya dipadu-padankan. Dipadu-padankan. Di dalam mana memadu-padankannya? Dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, dalam pembelajaran kurikulum Merdeka itu ada 3 pembelajaran ya Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu ngajar di kelas itu namanya intrakurikuler, betul kan? Betul, Bu. Iya, intrakurikuler. Ya. Waktu Bapak Ibu mengerjakan, membantu siswa untuk mengerjakan P5, itu namanya apa? Kokurikuler. Kokurikuler. Nah, waktu Bapak Ibu memfasilitasi murid agar apa namanya teh? Agar minat bakatnya, ada yang mau jadi pemain bola, ada yang mau jadi jurnalis, ada yang mau jadi apa, itu dimasukkan ke dalam pembelajaran apa? Ekstrakurikuler. Nah, itu maksud saya, bahwa dalam kurikulum Merdeka itu juga sudah difasilitasi. Ada yang dimasukkan untuk belajar doang, berarti pengajaran. Ada yang dipadu-padankan, pembelajaran, ada yang juga, nah hampir rata-rata, kapan saatnya, tadi saya minta ke Bu Mary, kapan saatnya, tadi Bu Mary udah menjelaskan, saat saya mendidik anaknya nakal, terus nggak pernah mengerjakan tugas, kemudian saya lakukan bimbingan, itu saya sudah melakukan pendidikan. Saat saya menyampaikan materi ke kelas anak-anak, hari ini pelajaran ini, saya melakukan pengajaran. Apakah yang satu lebih baik dari yang lain? Apakah yang lain harus dibawahin? Yang satu lagi di atasin? Enggak. Menurut saya ada perbedaan, tapi bukan berarti yang satu kita singkirkan, yang lain kita majukan, bukan. Ini saling melengkapi. Bapak Ibu saling melengkapi ya. Betul nggak? Iya, Bu. Anak didik kita perlu dikasih pendidikan. Anak didik kita juga perlu dikasih pengajaran. Karena biar wawasannya juga luas. Nanti dengan wawasannya luas, dia juga mampu membedakan mana baik, mana jelek, mana nggak bagus, mana terlarang dan sebagainya. Oke. Dari pemahaman yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu mengerjakan ini. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya, apa sih yang kendalanya dalam pembelajaran kita kali ini? Atau apakah hal yang baik untuk dalam pembelajaran kita kali ini? Satu, apa hal baik yang sudah kita dapatkan saat ini? Yang kedua, apa kendala Bapak Ibu dalam belajar di PGP ini, terutama setelah berapa hari ini, mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ada pertanyaan, Bapak Ibu menjawab, ada juga disuruh buat video, audio. Nah, dari semua pelajaran itu apa kendalanya? Jadi dua hal ya. Namun setelah itu Bapak Ibu juga punya kewajiban untuk mengerjakan ini. Bisa dilihat? Bapak Ibu bisa lihat? Ya. Ya, ini kelas A. Saya tutup kelas A. Kelas B bisa dilihat. Bapak Ibu bisa lihat ini? Kelas B. Kelas A saya tutup dulu. Kelas B bisa lihat ini? Ini mana kelas A ya? Sorry. Kelas B. Ini saya kasih linknya. Saya kirim ke grup.
link Padlet ya di grup. Bapak Ibu, ini ada 4 pertanyaan di Padlet. Terlihat nggak Bapak Ibu? Iya. Terlihat nggak Bapak Ibu? Iya, Ibu. Iya, terlihat, Bu. Oke. Jadi ada 4 refleksi pertanyaan pemantik yang kami berikan. Yang pertama ini, yang kedua ini, dan 3 dan 4. Bagaimana Bapak Ibu menjawabnya? Di sini ada tambah kan? Klik tambah. Klik namanya dulu. Misalnya nama Ibu Mary. Ya, Mary apa ya? Kalau bisa lengkap. Ibu Mary mau menjawab nomor 1 tadi kan? Apa makna kata menuntun? Menuntun adalah titik terserah. Kalau sudah, publikasikan. Nanti jawaban Bu Mary di sini. Nomor 2, Bu Mary mau menjawab lagi, klik tanda tambah. Saya memaknai menuntun dalam konteks sosial itu dalam budaya saya adalah gitu. Bu Mary kasih nama lagi ya Bu Mary gitu. Apa jawabannya apa misalnya? Menurut saya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu Bapak Ibu isi lagi. Kalau sudah publikasikan. Jawabannya nanti ada di bawah. Dipahami nggak ini? Iya, Bu. Iya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke. Nanti tolong dikerjakan. Linknya sudah saya kasih di grup. Ini saya buang dulu hasil kerjaan saya tadi. Karena itu asal-asalan. Mangga Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kerjakan ini. Selanjutnya masih dalam pembelajaran pemikiran, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak, mau memberikan kesempatan Bapak Ibu. Adakah yang mau bertanya? Oh, tadi refleksi. Selain refleksi ini, refleksi itu ada yang refleksi langsung. Tolong sampaikan ke saya. Menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapat hari ini? Apa yang Bapak Ibu dapat dari pembelajaran kita hari pertama ini? Terus yang kedua, menurut Bapak Ibu, selama saya mulai dari diri, selama kemudian eksplorasi konsep, dan sekarang saya merasakan bahwa saya itu terkendala dengan gini-gini. Boleh cerita? Supaya saya tahu. Mangga Bu Titi. Baik Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ini mungkin agak sedikit melenceng, cuman saya agak tertarik. Saya tuh semalam buka-buka materi ya Bu dari berbagai ini. Di sini ada hal baru yang saya baca yang menurut saya cukup menarik gitu. Ternyata di sana ada yang saya baca bahwa dulu kan sebelumnya saya pribadi memahami bahwa anak itu seperti kertas kosong ya Bu, seperti kertas kosong, bagaimana dalam proses pendidikannya itu bagaimana kita mengisinya gitu. Ternyata semalam setelah saya buka-buka materi itu ternyata anak itu sebenarnya punya dasar, kayak kalau kita gambar mereka tuh sudah punya sketsa. Nah tugas kita sebagai pendidik itu bagaimana menebalkan garis-garis tersebut gitu, sehingga potensinya bakat yang ada pada mereka itu bisa menonjol gitu. Nah jadi mohon penjelasan mungkin di sini Bu, itu seperti apa? Apakah ini lagi bertanya ya Bu? Iya, bertanya Bu. atau berefleksi supaya saya jelas? Oh iya saya bertanya Bu ini. Oke. Iya bertanya. Nah ini saya sedang bertanya terkait ini, saya agak pemahaman saya ini benar nggak bahwa ternyata salah gitu yang tadi yang kertas kosong itu, karena ternyata anak-anak itu sudah punya sketsa kalau tadi saya bilang kalau digambar. Nah itu tugas kita untuk menegaskan sketsa tersebut gitu. Kemudian
Satu lagi ya Bu, ini tadi terkait ini refleksi kendala pembelajaran mungkin bagi saya sendiri mungkin karena belum terbiasa dengan ritme ini ya Bu ya, jadi agak keteter gitu membagi waktunya sampai kurang tidur, kurang selesai. Mungkin proses Oke. ini Iya. mungkin jadi Oke, Bu. jadi hapunten pilih ini Iya. agak keteteran di awal ini Bu. Mungkin karena ini kan proses yang masih panjang, mudah-mudahan dimudahkan, dilapangkan, dilancarkan. 6 bulan ke depan ya Bu. Iya. Baik Itu saja Bapak, mungkin, Bu. Terima kasih. Bu Titi, terima kasih Bu Titi atas pertanyaannya. Nah, jadi begini Bu Titi harus bersyukur, Bapak Ibu yang lain harus bersyukur karena Bapak Ibu adalah orang pilihan. Itu yang pertama dulu lah. Karena dengan bersyukur kita akan berupaya semaksimal mungkin. Karena kalau kita bersyukur kita akan melakukan pengorbanan yang mungkin bisa kita lakukan. Itu ya yang pertama, bersyukur ya, karena nggak semua orang bisa kayak Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang daftar nggak berhasil. Ada di sekolah tempat saya di situ, yang binaan saya itu kurang lebih dia sudah 3 kali katanya nggak selesai, nggak dapat. Artinya itu untuk jadi kayak Bapak Ibu ini perjuangannya panjang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa ya Bu? Jadi saya lupa. Penyakit tua nih. Kalau yang tadi yang LMS ya. LMS memang kendala. Saya pun juga terkendala awalnya. Tapi kalau tidak mau bertanya, tidak mau melihat petunjuk, nah itu pasti terkendala. Tapi kalau Bapak Ibu punya waktu sedikit, manfaatkanlah untuk melihat petunjuk. Jangan begini, saya pokoknya ngerti lah, nanti pokoknya bisa lah. Enggak gitu. Ini satu contoh ya, saya tutup dulu ini. Saya tutup dulu nih. Bapak Ibu, saya kasih contoh tentang LMS. LMS Bapak Ibu ini di mana ya LMS? Aduh, saya buka dulu. Apa saya kesini dulu. Lihat nggak LMS yang saya tampilkan? Ada Bu. Ada Bu. Ada Bu. Oke. Nah, di LMS ini itu dulu saya pakainya lewat SIM PKB waktu saya jadi Pasil angkatan 7. Sekarang lewat mana? Lewat PMM. Lihat gambarnya PMM. Bapak Ibu tinggal urut aja dari sini. Misalnya Bapak Ibu mau kerja, lihat semua modul. Bapak Ibu buka satu persatu. Tetap bukannya dari mana? Dari aktivitas pembelajaran. Cari aja semua satu persatu, lihat. Kalau sekarang kita berada pada posisi di mana di sini? Yaitu forum diskusi modul 1.2, ruang diskusi virtual. Ini ada diskusi virtual. Kemudian Bapak Ibu mau masuk ke grupnya apa? Di sini ada nama. Saya sengaja tidak masukkan link ke grup kita karena saya ingin Bapak Ibu coba mengoprek-oprek ini. LMS ini. Berikutnya, mulai dari diri apa? Ternyata mulai dari diri itu ada pertanyaan yang wajib Bapak Ibu jawab. Ketika Bapak Ibu udah menjawab, saya nilainya. Bapak Ibu nanti kan menjawab begini. Jawabannya. Tulis di sini kan begitu ya. Ketik di sini, ketik di sini. Nah, kalau Bapak Ibu sedang menjawab, kalau udah selesai menjawab, maka Bapak Ibu akan ada hasilnya. Bagaimana hasilnya? Saya memasukkan hasilnya lewat ini. Saya masukkan hasilnya lewat sini. Dan ternyata sudah ada hasilnya. Bapak Ibu tahu kan nilainya?
terlihat nggak nilainya? Tidak, Bu. Bisa ya? Ada yang 95, 98, 96. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin kalau Bapak Ibu nggak terlambat, saya kasih nilai tetap sangat baik. Tapi kalau Bapak Ibu terlambat, nah itu kendalanya. Makanya saya sering kalau sampai sekarang itu saya pernah WA Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harus maklum ya. Karena saya kasihan kalau Bapak Ibu tidak tahu kondisinya gimana. Atau kalau terlambat nanti nilainya terkendala. Nah, ini saya kasih contoh, saya sudah menilai. Ada yang nilainya 92, mohon maaf. Kadang-kadang ada yang saya kasih 98, 97. Ini nilai. Kenapa? Itu kan saya punya ini ya, punya persyaratan untuk nilai sekian. Saya orangnya harus begini, orangnya begini, kegiatannya harus begini, tulisannya harus seperti itu. Nah ini Bu, kendalanya di situ. Jadi tadinya saya ini SIM PKB, sekarang di PMM. Itu juga udah jelas berbeda tempat. Dan membuat saya harus banyak belajar. Nah lah saya kan udah tua Bapak Ibu. Bapak Ibu masih muda, masih seger-seger. Piraku maksud saya begitu, piraku. Nah kita sama-sama belajar lah ya. Kalau ada kendala, laporkan ke saya. Insya Allah saya akan bantu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Kita ngobrol baik-baik. Bu, saya begini-begini Bu, kondisinya begini Bu. Bagaimana ya mensikapinya? Kalau nggak salah Bu Tati juga sering ngobrol sama saya ya Bu Tati? Bu Titi juga pernah ngobrol sama saya ya? Iya, Ibu. Nah, ya nggak masalah. Selama saya bisa bantu, insya Allah saya bantu. Cuman memang kadang-kadang bahasa ketikan dengan bahasa ucapan tentu filenya beda ya Pak. Saya tuh tidak terbiasa dengan emot. Emot kan ada kasih mohon maaf itu emotnya sampai 5-10 gitu. Gak terbiasa saya emot. Tapi bukan berarti saya kaku. Karena menurut saya jadi lama ngetiknya kalau pakai emot. Benar nggak? Ngetik. Ya, jadi gitu ya. Siapa tadi yang bertanya? Bu Titi ya. Jadi Bu Titi Ya, Bu. untuk pertanyaan pertama, apa tadi Bu Titi? Diulang Bu. Oh iya, masalah itu Bu, ternyata yang saya pahami, yang saya baca itu dari materi yang saya baca semalam. Jadi anak itu ternyata bukan kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa. Oke. Ya Bapak Ibu sekarang gini aja, saya juga sama Bapak Ibu kan nggak menganggap Bapak Ibu tidak tahu apa-apa. Maka saya tanya jawabannya dari Bapak Ibu. Begitu juga dengan murid. Padahal kan saya jauh pernah jadi fasilitatornya beberapa kali dibandingkan Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi CGP-nya baru sekarang. Tapi saya menganggap Bapak Ibu udah banyak belajar. Jadi jangan sok-sokan saya bilang bahwa saya lebih tahu dari Bapak Ibu. Enggak, kita sama-sama belajar. Apalagi penyakit tua nanti. Saya kan udah makin tua Bapak Ibu. Usia Bapak Ibu masih gen M, gen P, gen S. Lah saya gen ABCD berarti. Kalau ada gen Z, ya gitu ya. Saya harus maklum dengan kondisi saya sendiri. Saya sering lupa kadang-kadang, Bu ini kok udah ini ya Bu, kok ini belum ini. Itu lupa. Jadi saya tetap menerima Bapak Ibu proaktif ke saya, bagus alhamdulillah. Ya. Terus untuk anak-anak kita, jangan dianggap anak kita tuh nggak tahu apa-apa ya Bapak Ibu. Kalau dulu informasi kan sedikit, kalau sekarang kan informasi banyak. Tapi jangan dikira Bapak Ibu nggak berguna lagi jadi guru. Tetap berguna. Wih. Kadang-kadang kita curhat ke orang itu perlu nggak ngasih masukan ke kita? Tidak selalu kan? Cukup mendengar saja udah bagus. Nah, posisi kita di situ mendampingi. Kadang ngobrol sama orang tua nggak pas. Jadilah Bapak Ibu sebagai teman, pendamping yang lain gitu.
Jadi keberadaan Bapak Ibu itu tetap dibutuhkan walaupun anak didik kita sekarang sudah pinter-pinter. Terus anak didik kita tuh sudah hebat-hebat. Jadi Bapak Ibu jangan kamu mah nggak tahu menau, saya yang lebih tahu. Jangan sombong-sombong begitulah. Nah itu saya kembali lagi pertanyaan Bu Titi ya. Jadi Bu Titi kita bukan berarti mau menganggap paling hebat. Kita bergaul dengan Gen Z itu. Nah sekarang kan murid-murid kita kan Gen Z ya. Apalagi namanya Alpha kalau nggak salah ya. Alpha ya. Yang baru lagi Alpha. Nah mereka itu sebenarnya banyak tahunya. Contoh saya juga murid, saya punya keponakan belum masuk SMA, tapi saya belajar video dari dia. Padahal saya punya YouTube banyak ribuan. Kadang-kadang saya belajar video dari dia. Contoh, itu satu contoh aja. Masih banyak hal lain. Mungkin dia belajar apa dari saya. Mungkin saya belajar ke anak saya nih. Kadang juga saya ke anak saya. Cara mengontrol emosi juga saya kadang belajar sama anak saya. Kenapa ya saya nggak bisa tidur, saya bilang gitu. Katanya gini, udah tenangkan, pikirannya tenangkan. Padahal dia anak. Tenangkan pikiran, tutup matanya gitu. Saya belajar dari dia. Jadi anak itu bukan kertas kosong, Bapak Ibu. Ada kalanya kita belajar dari anak murid. Ada kalanya murid belajar dari kita. Itu aja intinya. Oke ya Bu? Bu Titi? Ya, terima kasih Ibu. Tadi problem apa tadi? Tadi yang saya bilang apa tadi? Tolong refleksikan apa yang Bapak Ibu udah dapat hari ini. Dan apa kendalanya dalam belajar bersama pembelajaran di guru penggerak sekarang. Adakah yang mau menyampaikan refleksinya hari ini? Bu Nelly, mangga Bu Nelly. Silakan Bu Nelly. Bu Nelly satu hal aja, apa sih yang Bu Nelly dapat setelah kita pertemuan hari ini? Ingat ya Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, besok kita akan ada pertemuan. Jamnya, linknya Bapak Ibu bisa lihat di LMS. Kenapa saya nggak masukkan ke dalam grup WA? Saya ingin Bapak Ibu ngoprek LMS gitu loh. Supaya Bapak Ibu hafal gayanya LMS, cara kerjanya. Ingat ya di pelajaran guru penggerak ini waktunya konsisten. Iya. Konsisten. Jadi kalau Bapak Ibu bilang tanggal sekian, kalau kami ada jadwal tanggal sekian, itu udah pasti tanggal sekian. Baik. Nah, kalau misalnya ada perubahan jadwal, kita harus jauh-jauh hari gitu. Supaya kita, karena saya tidak boleh menyusahkan Bapak Ibu juga, karena kalau jadwal berubah mendadak kan Bapak Ibu juga kasihan. Gitu. Ayo Bu Nelly, mangga Bu Nelly. Tadi Bu Nelly. Iya, saya di sini banyak memperoleh sekali banyak masukan ya. Jadi saya bisa memberikan pembelajaran bisa diterapkan kepada peserta didik. Jadi di sini siswa itu tidak hanya dituntut untuk pintar, tetapi juga berakhlak mulia. Saya juga berharap bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara ini dapat membuka pola pikir saya bagaimana mendidik peserta didik itu sehingga pembelajaran bisa nyaman dan menyenangkan, kemudian pembelajaran berpusat pada siswa. Oke, Bu Nelly, terima kasih Bu Nelly. Nah, yang berikutnya adalah Bu Tati, tapi Bu Tati tolong sampaikan ke saya kendala apa sih yang Ibu alami selama mulai dari diri, eksplorasi konsep sampai sekarang ruang virtual. Mangga Bu Tati. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, jadi banyak pertanyaan. Apa? Kalau bisa sih jelaskan aja apa masalahnya. Iya.
Jujur ya Bu, dari hal pertama yang saya alami ya Bu, saya jujur sebenarnya tidak terbiasa ke sekolah itu selalu membawa-bawa laptop. Tidak selalu membawa-bawa laptop, terus saya tidak sering membuka-buka laptop Bu ya. Dan sekarang saya setiap hari membawa laptop ke sekolah sampai akhirnya kata teman-teman, kata guru-guru teh, duh aya nama aya kemajuan kemana-mana ngebantuin laptop tawarna teh gitu Bu. Terus yang kedua jujur banyak kendala yang saya hadapi khususnya kemarin ketika mengirim video rekaman ya Bu. Video. Iya, saya merasa saya sudah mengirimkan dan bisa terbaca gitu. Tapi ternyata sama Ibu tidak terbaca. Jujur Bu, saya sampai bertanya ke teman-teman yang di grup, saya tanya-tanya, ini apa kendalanya ya, saya sampai tengah malam sama teman-teman ya, ibu-ibu yang PP-nya Pakaman, sampai setengah 12 malam Bu, kita masih ngobrol, masih ini bagaimana cara mengirimnya lagi supaya bisa terbaca oleh Ibu gitu ya, supaya bisa terkirim, dan alhamdulillah setengah 12 malam itu bisa terkirim Bu. Tapi ternyata tetap saja sama Ibu pagi tetap tidak bisa terbaca. Saya sampai akhirnya di sekolah itu bertanya ke teman, ini kenapa ya sama PP bisa terbaca tapi sama fasilitator tidak terbaca. Akhirnya saya Ibu nih, saya dan alhamdulillah di sekolah itu sudah ada yang pernah PPG ya Bu. Jadi memberitahu katanya, oh ininya Bu belum dibuka, coba dibuka ininya jadi bisa terbaca. Alhamdulillah sama Ibu akhirnya bisa terbaca gitu ya Bu. Terus setelah saya baca dari profil Ki Hajar Dewantara, banyak membuat saya merasa bahwa oh iya, saya sebagai pendidik itu harus lebih apa Ibu? Saya tidak harus memaksakan bahwa saya harus mengajarkan menyelesaikan pengajaran materi-materi saya sampai selesai, sedangkan anak itu belum paham gitu teh Bu. Jadi bagaimana caranya supaya pemahaman anak yang terlebih dahulu gitu, yang saya prioritaskan bahwa bagaimana anak lebih senang untuk datang ke sekolah, anak lebih semangat, motivasinya lebih ini. Jadi materi walaupun saya berikan banyak, tapi anak tetap aja tidak bersemangat untuk sekolah, malah males banyak pelajaran, banyak materi. Jadi mudah-mudahan kedepannya dengan saya mengikuti pendidikan ini, saya bisa lebih baik lagi dalam mengajar, khususnya di kelas saya Bu, di kelas 2 gitu ya Bu, di SD. Mudah-mudahan baik. Itu saja Bu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu, mohon maaf selalu diganggu waktunya. Ya tidak apa-apa Bu, tugas saya. Bu Tati terima kasih. Bu Tati udah gelap itu masih di sekolah atau di mana ya? Enggak Bu, di rumah. Oh di rumah. Dikirain kameranya sepertinya Bu, kamera rajin laptop sekali. Baik Bapak Ibu, nanti kalau ada kendala tentang itu saya sudah juga menjelaskan kemarin ya Bu Tati ya, bahwa kalau kita ada di Drive, kita klik kanan, filenya itu kita klik kanan, kemudian nanti ada berbagi. Nah, terus itu gemboknya buka aja untuk semua. Iya Bu. Nanti berbagi, buka untuk semua, kemudian nanti linknya kasih ke saya gitu Bu. Jadi bukanya untuk semua. Jadi jangan hanya khusus kementerian atau khusus teman, jangan. Tapi buka untuk semua. Semua yang lain juga begitu. Baik Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan eksplorasi konsep ruang virtual. Jadi untuk yang pertama ini memang kita pakai ruang virtual. Untuk akan datang Bapak Ibu, eksplorasi konsep silakan diisi langsung ke
LMS-nya. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengomentari temannya di eksplorasi konsep nomor 10, halaman 10, tolong saya lihat ada yang nggak ada namanya, ada yang belum muncul. Berarti kalau tidak ada namanya di situ berarti belum muncul. Buat dikomentarin temennya. Yang lucunya lagi gini, Bu Tati kan belum kebaca ya, belum bisa dibuka ya. Bisa-bisanya orang bilang, "Ih, sangat inspiratif sekali loh foto video-video Ibu." Lucu kan? Kok bisa? Itu berarti ketika dia menjawab asal jawab. Dia nggak lihat videonya. Kan Tapi kan ada tuh yang ada 3 yang videonya tidak bisa saya buka. Nah, tiba-tiba jawabannya di bawah tuh temennya ada yang komentar. Sangat inspiratif sekali loh videonya. Kok bisa? Itu artinya teman Ibu itu ketika menjawab tidak lihat video Ibu, langsung aja dia tulis. Dikiranya saya tidak tahu gitu. Nah, itu banyak orang-orang yang seperti itu. Cuek lah, pokoknya jawab. Padahal Ibu jawab, Ibu aja belum buka, saya juga belum bisa buka, ternyata mereka udah jawab gitu. Oh Bu, videonya bagus. Bagus dari mana, orang belum bisa dibuka. Nih, kadang-kadang jawaban-jawaban teman-teman TGP itu seperti gimana ya? Yang penting dia udah bisa jawab. Jadi pasukan centang biru udah selesai, udah. Itu namanya pasukan centang biru, yang penting asal jawab. Harusnya Bapak Ibu tolong diingat kembali. Bapak Ibu punya kewajiban untuk belajar. Karena kalau Bapak Ibu udah belajar secara intrinsik, motivasi dari dalam, tidak perlu lagi Ibu Pasil. Ibu Pasil cukup aja lihat-lihat. Oh, udah ya? Udah ya? Nah, kasih nilai. Ini enggak, kudu dioprek-oprek, jangan. Bapak Ibu udah dewasa, saya udah malu kalau seandainya ngoprek-ngoprek. Ini ada 2 orang lagi. Ada apa ini 2 orang lagi? Karena saya mau nutup ini. Bu Titi dulu lah. Ini punten Bu. Di link tadi yang refleksi yang Ibu kirimkan itu, setelah saya buka ternyata tidak ada tanda plus untuk menambahkan komentar, Bu. Tadi saya mungkin udah jelasin teman-teman yang Bu. lain bisa. Kenapa Bu? Saya udah jelasin gimana cara nambahinnya. Ya, tapi di situ ada mungkin teman yang di sini sama ada seperti nggak? saya atau bagaimana? Bu Ria bisa nggak? Bu Ria. Sama nggak ada plusnya Bu? Pertanyaannya sama Ibu. Tadi saya mau menanyakan apa yang ditanyakan Bu Titi. Jadi saya ngebuka link tapi nggak ada tanda tambah seperti yang dicontohkan sama Ibu di situ. Oh gitu. Iya. Ya, nanti saya lihat ya. Ya. Nanti saya lihat. Saja, Ibu, atau saya ganti dengan Padlet atau saya ganti dengan apa nanti. Boleh lah, pokoknya intinya saya akan, kalau nggak bisa itu nanti saya ganti ya, gitu ya. Iya Bu. Iya Ibu. Iya Ibu, terima kasih. Pokoknya Bu. Bapak Ibu jangan khawatir, jangan merasa apa ya, jangan merasa waduh bahaya nih begini-begini, enggak. Kalau ada apa-apa silakan hubungi saya, insya Allah saya akan siap membantu. Kalau bisa dibantu saya bantu. Rata-rata saya pasti membantu sih, sebab saya juga nggak mau, saya juga nilainya kecil di mata orang, saya tidak bisa ngebimbing orang, kan saya juga nggak mau begitu. Jadi jangan khawatir, saya tetap akan membantu. Cuma masalah waktu, kadang-kadang saya ada bareng sama siapa, nggak mungkin bisa jawab, slow respon, mohon dimaklum. Ketika saya sedang bersama guru dan kepala sekolah lain, kan tugas pengawas gitu kan, ke sekolah-sekolah. Atau ketika saya jadi narasumber di mana, atau ketika saya ada pertemuan apa, mohon dimaklum. Insya Allah setelah itu pasti saya akan jawab. Ya, begitu ya, Bapak Ibu ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Insya Allah saya ganti nanti. Baik. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf atas kesalahan saya. Diingat lagi, tolong kembali lagi lihat eksplorasi konsep yang belum. Besok insya Allah kita bertemu lagi di ruang virtual seperti ini. Dan akan ada pembagian kelompok dan kerja kelompok. Mohon sudah dibangun chemistry antar temannya. Supaya besok tuh tinggal gampang.
Demikian ya Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat istirahat. Mohon maaf kalau saya ganggu waktunya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat. Dalam 6 bulan ke depan masih ketemu saya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Saya bisa main-main ke Kuningan. Di Diantos Ibu. Baik Ibu Bapak, saya ucapkan selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu kalau bisa kameranya dibuka, saya mau foto nih. Oke, Bapak Ibu bisa buka kamera sebentar. Ini ada banyak kok. Bu Nelly bisa buka kamera kalau bisa, boleh. Saya foto. Mangga Bu Nelly. Belum bisa. Terus siapa lagi? Pak Pepe juga boleh. Pak Pepe bareng-bareng. Ya, Bu Titi sudah. Bu Nelly. Mangga Bu Nelly. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya? Oke. Iya, Bu. Baik. Satu. 2, 3. Oke, satu kali lagi boleh. Satu kali lagi. Ini masih ada banyak Ibu Pak Piki. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu ya atas pertemuan kita. Sama Ibu. Sama Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Segi panjang ya?